Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Nining dengan akhiran NIM 1056. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik kelas B2 terkait dengan analisis komponen sakit Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo. Dispenduk Capil Kota Probolinggo. Dispenduk Capil Kota Probolinggo merupakan dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan administrasi kependudukan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi di mana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Adapun visi dan misi Kota Probolinggo yang tertuai dalam RPJMD Kota Probolinggo ialah visinya membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman, dan berkelanjutan. Dengan misi yang pertama, pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial, sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas, infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Sebelum lebih lanjut menganalisis terkait dengan komponen sakit, kita harus tahu apa sih itu sakit. SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan sistem akuntabilitas keuangan. SAKIP adalah sebuah sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan strategis dan kinerja operasional. Komponen SAKIP sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan perencanaan kinerja. Dalam perencanaan kinerja sendiri, di dalamnya termuat yaitu rencana strategis atau Renstra dan juga rencana kerja atau Renja. Yang pertama yaitu kesesuaian Renstra dengan RPJMD. Rencana strategis atau Renstra yang disusun di Spenduk Capil Kota Probolinggo tahun 2019 sampai dengan 2024 itu telah sesuai dengan RPJMD Kota Probolinggo tahun 2019 sampai dengan 2024. Di mana di dalamnya Renstra ini telah mencakup berbagai program atau kegiatan yang telah digariskan oleh RPJMD dengan mengacu pada visi dan misi Kota Probolinggo. Adapun program prioritas yang tertuang dalam Renstra untuk 5 tahun ke depan yang selaras dengan RPJMD Kota Probolinggo diantaranya, yang pertama yaitu program pendaftaran penduduk, kemudian program pencatatan sipil, program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan juga program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten dan kota, serta program pengelolaan profil kependudukan. Selain itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tahun 2019 sampai 2024 ini juga telah sesuai pada misi keempat RPJMD, yaitu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan. Nah, dalam hal ini, kesesuaian terlihat pada tujuan sasaran strategi dan arah kebijakan dalam rencana strategis periode 5 tahun ke depan yang dapat dilihat pada tabel di samping. Sesuai dengan visi, misi, serta sasaran RPJMD sendiri dalam Renstra ini, tertuang tujuannya yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan terkait kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk sasarannya yaitu ada dua. Yang pertama meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dan yang kedua meningkatkan kualitas sistem informasi dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk strateginya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta memperkuat jaringan data kependudukan. Untuk arah kebijakannya sendiri yaitu melalui peningkatan kepemilikan dokumen, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta penyediaan database kependudukan dan pencatatan sipil yang valid. Yang kedua yaitu kesesuaian Renja atau rencana kerja dengan Renstra. Rencana kerja atau Renja yang disusun di Spenduk Capil Kota Probolinggo tahun 2023 telah sesuai dengan rencana strategis atau Renstra tahun 2019 sampai 2024 yang tentunya mengacu pada RPJMD Kota Probolinggo. Hal ini salah satunya dapat dilihat berdasarkan dari 5 program prioritas dan juga sasaran-sasaran yang telah disusun pada Renstra tahun 2019 sampai 2024 yang telah dipaparkan sebelumnya tadi. Di dalam rencana kerja tahun 2023 ini, program-program prioritas dan sasaran yang telah dirancang sebelumnya tersebut dituangkan lebih lanjut dalam rencana kerja yang mencakup program atau kegiatan jabarannya, indikator, dan target capaian yang akan dijalankan di Spenduk Capil Kota Probolinggo di tahun berjalan. Dapat dilihat juga di sini
Pada tabel Renja Dispenduk Capil Kota Probolinggo tahun 2023 di samping, terlihat bahwasanya pada tabel tersebut dirumuskan lebih lanjut terkait dengan rencana kerja yang dapat dilihat pada tabel Renja Dispenduk Capil Kota Probolinggo tahun 2023 di samping, bahwa dalam tabel tersebut telah dirumuskan lebih lanjut terkait rencana kerja yang sebelumnya tertuang di Renstra. Misalnya, pada salah satu program prioritas Renstra yaitu program pencatatan sipil. Program tersebut dalam Renja 2023 ini telah disusun dengan rinci atau lebih lanjut terkait apa saja program-program atau kegiatan-kegiatannya, kemudian juga telah dicantumkan indikator, target capaian, kebutuhan dana atau pagu indikatif, serta sumber dana dan yang lain-lain. Komponen yang kedua yaitu terkait dengan pengukuran kinerja. Yang pertama, kesesuaian indikator kinerja dengan visi dan misi. Indikator kinerja atau IKU yang disusun oleh Dispenduk Capil Kota Probolinggo ini menurut saya sudah tepat dan sesuai dengan visi misi. Penyusunan IKU oleh Dispenduk Capil Kota Probolinggo ini telah ditetapkan berdasarkan dengan indikator kinerja dan sasaran pada Renstra 2019 sampai dengan 2024, yang berarti juga bahwa hal ini telah sesuai dalam mewujudkan visi misi keempat RPJMD Kota Probolinggo, yaitu tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, dengan tujuan meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik. Rencana kerja pada Renstra dan juga Renja juga telah diturunkan dalam indikator kinerja yang menurut saya sudah tepat, seperti meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Di sini dengan indikator kinerja yaitu persentase kependuduk memiliki KTP elektronik dan juga persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran usia 0 sampai dengan 18 tahun. Ya, alat ukur yang digunakan dalam IKU. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama atau IKU di Dispenduk Capil Indikator kinerja utama atau IKU di Dispenduk Capil Kota Probolinggo menggunakan pendekatan kuantitatif berupa persentase yang diukur menggunakan rumus-rumus tertentu. Sajian persentase ini memudahkan untuk dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Kemudian, apakah indikator kinerja sudah menjawab semuanya? Menurut saya, indikator kinerja yang tertuang dalam IKU Dispenduk Capil Kota Probolinggo sudah menjawab semuanya. Sebab dalam indikator kinerja yang dipakai ini, di dalamnya itu telah mencakup keseluruhan rencana program kegiatan yang diturunkan sebelum-sebelumnya ke dalam indikator kinerja yang sesuai, sehingga dapat dilihat nanti persentase hasil pencapaiannya. Jika diperoleh hasil pencapaian yang melebihi target atau sesuai dengan target, berarti berhasil. Sedangkan jika presentasenya kurang, berarti bisa dikatakan tidak berhasil. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.